Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penagihan dari pinjol pinjam duit yang menyuruh nasabahnya perpanjangan hutang. Bisa kita lihat di poin 4 ini, pinjol pinjam duit menyuruh perpanjangan utang selama 7 hari atau 14 hari. Guys, asal kalian tahu ya, yang namanya perpanjangan utang itu tidak mengurangi pokok, denda, dan bunga. Itu kalian hanya menambah tenor atau hari saja. Dan juga pernah ada kasus di mana nasabah ini sudah perpanjangan, namun slik OJK-nya tetap jelek karena perpanjangan utang itu hanya diulur oleh DC saja, bukan diulur oleh sistem di pinjolnya. Jadi, ibaratnya bayar DC untuk jangan nagih selama seminggu. Kalau untuk di sistem pinjolnya tetap telat dan denda dan bunganya tetap berjalan. Jadi, bagi kalian, jangan sekali-kali perpanjangan utang ya. Kalau tidak ada uang, maka galbay lebih bijak daripada perpanjangan utang. Nah, tapi guys, kalau kalian galbay di pinjam duit ini, termasuknya aman loh. Kalian ini tidak akan disebar datanya, dan tidak akan ada DC lapangannya ya. Oh ya guys, hati-hati ya, sekarang pinjol berani lakukan ini. Ini yung mana? Kinami buka na. Kenapa DC pinjol berani melakukan itu? Kenapa ada yang dikirimi damkar, tapi ada juga yang tidak? Nah, jawabannya adalah karena nasabah ini berdebat dengan DC itu dan menang guys. Akhirnya DC ini tidak suka, dendam, dan marah, sampai akhirnya mengirim damkar ke rumah. Nah, tips untuk kalian. Jangan pernah menggubris penagihan dari DC pinjol, ya. Karena kalau kalian tanggapi dan terbawa emosi, kalian bisa saja bernasib sama seperti itu. Dan jangan lupa juga, kalau kalian mengalami hal seperti itu, laporkan pinjolnya segera ke OJK. Kalian bisa melaporkannya bersama bukti damkar yang datang ke rumah, sebagai bukti bahwa pinjol tersebut sudah bertindak keterlaluan. Dengan begitu, OJK bisa memberikan hukuman atau pemecatan kepada DC yang usil itu. Orang yang gagal bayar di pinjaman online sering merasa dirinya adalah orang paling hancur, paling sial. Apalagi ketika melihat teman-temannya di sekitar tampak bahagia, tanpa tekanan, tanpa hutang pinjol, seolah-olah dunia ini membencinya hanya karena dia terlilit hutang pinjaman online. Dulu, pinjaman online itu masih sangat tabu. Curhat ke teman, saudara, atau siapapun soal pinjol terasa seperti membuka aib besar. Hal itu membuat orang yang terjerat hutang pinjol makin terpuruk karena tidak punya tempat untuk mengadu. Kalaupun curhat, ujung-ujungnya malah dinasihati. Ya sudah, bayar aja, jangan sampai telat. Padahal, uang pun sudah tidak ada. Bagaimana mau bayar? Pinjol itu sama saja seperti bansos. Karena uangnya memang tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena pinjol tidak pernah mengecek slik OJK, BI checking, atau survei kelayakan sebelum kasih pinjaman. Prinsipnya, semua orang butuh uang. Di mana ada kolam uang, di situ banyak orang antri untuk mengambilnya. Jadi jangan pernah bilang, kalau enggak bisa bayar, jangan minjem. Itu kalimat paling tidak masuk akal yang pernah ada. Karena semua orang butuh uang. Dan justru perusahaan pinjol sendirilah yang menilai bahwa kita layak dikasih pinjaman. Kalau sebuah badan pembiayaan tidak menimbang risiko gagal bayar, tidak pakai survei, tidak cek kemampuan, tidak peduli penghasilan, maka dari kacamata hukum itu adalah bentuk kelalaian perusahaan, bukan nasabah. Artinya, uang yang mereka berikan tanpa pertimbangan risiko, secara logika berubah sifatnya menjadi bantuan sosial. Karena mereka sendiri tidak peduli apakah uang itu kembali atau tidak. Kalau bank konvensional saja bisa menolak pinjaman, karena BI checkingnya jelek, penghasilan nggak sesuai, atau usahanya nggak jelas. Tapi pinjol justru mencairkan dana tanpa peduli apapun. Itu berarti mereka sadar risikonya. Mereka tahu uang itu kemungkinan besar tidak akan kembali. Dan faktanya, banyak orang gagal bayar tapi tidak ditagih. Bahkan ada yang lolos begitu saja. Kenapa?
Karena pinjol tahu itu uang hangus. Makanya saya bilang, pinjol itu bansos. Bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan. Jadi, buat kita semua yang pernah atau sedang terjerat pinjol, ingat, jangan takut. Kita tidak salah. Yang salah adalah sistem yang menindas orang kecil dan pura-pura suci di balik logo keuangan digital. Semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang dari Indonesia dan tidak ada lagi korban yang harus kehilangan nyawa hanya karena utang kecil. Stay strong dan sampai jumpa di video selanjutnya.